Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armila Hindawati. Saya dari kelas 4A dengan NIM 22272000028. Yang terhormat Ibu Rina Yuliana MPD dan Ibu Yomahatima MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia 1, saya akan membuat media pembelajaran berbasis video. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ibu Armila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran ke-1, muatan bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. Sebelum kita kepada pembahasan materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama, 3.1, menentukan pokok pikiran dalam tes lisan dan tulis. Yang kedua, 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator 3.1.1, menjelaskan pengertian ide pokok atau pokok pikiran. 3.1.2, menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis. 3.1.3, menyimpulkan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1.1, membuat laporan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. 4.1.2, mempresentasikan laporan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mempelajari materi pada PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ide pokok atau pokok pikiran dengan benar. Kedua, setelah membaca materi, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis dengan benar. Ketiga, setelah mengamati materi, peserta didik dapat menyimpulkan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Keempat, setelah mengamati materi dengan menampilkan PowerPoint, peserta didik dapat membuat laporan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kelima, setelah mempelajari materi dengan menampilkan PowerPoint, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya, kita akan kepada pembahasan materi. Apa sih pengertian dari pokok pikiran? Adakah yang tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran atau ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Istilah lain pokok pikiran sangat banyak, antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Selanjutnya yaitu cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua yaitu
menandai kalimat awal, akhir, tengah, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga yaitu menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, tengah, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Berikut adalah contoh menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks tertulis. Berikut adalah teks tertulis yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Dan Ibu akan membacakannya ya. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, setelah Ibu membacakan teks organ gerak manusia dan hewan, kita akan menentukan pokok pikiran atau ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragrafnya. Paragraf pertama. Pokok pikirannya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Paragraf kedua. Pokok pikirannya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Pokok pikirannya, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, yaitu kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.